Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis usaha. Yang mendengarkan usaha, yang berbicara pun usaha. Usaha perkara yang sangat penting, bahkan yang terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu usaha hidayah. Hidayah ini adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati seseorang, maka dia akan faham dan yakin bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja-raja itulah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya siang dan malam menghadap kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Kesibukannya siang dan malam satu saja, yaitu bagaimana kehidupannya habis untuk taat, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau hidayah masuk dalam hati. Yang dipikirkan siang dan malam bagaimana mendapatkan ridha Allah.
Di rumah yang dipikirkan bagaimana mendapatkan ridho Allah. Kalau saya mendapatkan ridho Allah di rumah saya, maka akan banyak kebaikan-kebaikan datang ke rumah saya. Di sawah pun yang dipikirkan bagaimana mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah ridho kepada aku ketika saya di sawah, maka akan datang macam-macam kebaikan. Di kantor, di istana, di daratan, di lautan, di mana saja, yang difikirkan hanya satu, bagaimana Allah ridho kepada aku. Kalau Allah ridho kepada aku, selesai semua masalah. Tetapi kalau Allah tidak ridho kepada aku, walaupun dunia seisinya menjadi milik saya, akhirnya celaka juga. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah tidak masuk dalam hati, perasaannya kalau saya dapat uang, saya akan beruntung. Kalau saya mendapatkan jabatan, saya akan beruntung. Kalau saya tidak mendapatkan jabatan, saya akan celaka. Ini kalau hidayah tidak ada dalam hati. Bukankah Fir'aun telah mendapatkan jabatan? Apakah jabatan mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan kepada Fir'aun? Bukankah Persia telah punya negara separuh dunia? Apakah negara mereka menyelamatkan mereka? Bukankah Romawi telah punya kerajaan besar? Apakah kerajaannya itu berguna bagi mereka? Tidak. Ini kalau orang dapat hidayah itu begitu. Hanya kalau saya dapat ridho Allah saja, saya akan selamat. Dunia semua akan saya tinggalkan. Dunia bukan ukuran kesuksesan. Dunia bukan ukuran keberuntungan. Keberuntungan adalah kalau dapat ridho pencipta dunia ini. Keberuntungan bukanlah kalau kita mendapatkan dunia. Keberuntungan kalau kita meninggalkan dunia dengan dapat ridho Allah. Ini kalau hidayah masuk itu begitu. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, kalau hidayah itu masuk di dalam hati seseorang, maka yang dulunya cita-citanya dunia berubah, cita-citanya adalah akhirat. Dunia kelihatannya dulu itu hebat betul, tapi setelah hidayah itu masuk dalam hati, dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya. Sebelum hidayah masuk dalam hati, raja-raja itu tampaknya gagah-gagah. Setelah hidayah masuk dalam hati, raja itu kasihan melihat raja-raja itu. Kayak Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang ke Persia, melihat orang Persia, istana-istananya megah, pasukan-pasukannya hebat, permadani-permadani dihampar yang begitu indah, kursi-kursi dari emas di istana Persia. Uqbah itu malah kasihan melihat orang Persia itu. Hidup sekali, dosanya banyak, akhirnya ke neraka. Urip kaya ngono ku urip apa? Ini kalau hidayah itu masuk dalam hati itu, orang itu melihat orang-orang yang tidak beriman, melihat orang yang sibuk dengan urusan dunia meninggalkan agama, itu kasihan, melas. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Orang-orang kafir mengejek Nabi Nuh, maka Nabi Nuh mengatakan,
Kamu mentertawakan saya ini juga mentertawakan kamu. Orang dunia melihat orang agama itu tertawa. Orang kok di masjid aja itu, apa nggak makan nasi itu. Nah, orang agama melihat orang dunia juga tertawa. Orang kok ngurus dunia, apa nggak mati itu orang itu. Sudah mau mati aja kok mikir dunia aja. Kuburannya sudah jadi itu. Jadi semulaikan otak ini masalah hidayah semulaikan. Kalau hidayah belum masuk di dalam hati, pokoknya yang hebat itu dunia, yang terpenting itu dunia, kesuksesan itu dengan dunia, malapetaka itu dunia, pokoknya dunia. Tetapi kalau hidayah itu masuk dalam hati, dunia itu kecil, akhirat inilah perkara yang besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Berita akhirat inilah berita besar. Berita dunia, orang mati, orang sakit, orang hidup, orang mati, orang kaya, orang miskin, orang jadi pejabat, orang lepas dari jabatan, berita kecil. Berita besar itu orang ke surga, orang ke neraka, inilah berita besar. Berita akhirat inilah berita besar. Karena akhirat itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Dan kalau hidayah itu masuk dalam hati semulaikan, maka timbul perubahan dalam sikap. Saya sekarang harus siap-siap akhirat. Karena akhirat ini saya pikir, enggak saya pikir, akhirnya datang juga. Maka saya harus siap sekarang. Ini kalau hidayah itu masuk dalam hati. Nah, mulaikan Allah SWT akhirnya isti'dad lil maut qabla nuzuli, siap-siap mati sebelum kedatangan mati. Ini kalau hidayah masuk di dalam hati. Kalau hidayah tidak masuk dalam hati itu tambah hari, tambah sibuk mikirkan dunia, risaunya dunia, prihatinnya dunia, gembiranya dengan dunia. Mungkin masih ibadah juga, tapi sudah tidak merasakan kelezatan ibadah lagi. Ini tanda-tanda hidayah sudah mengecil. Kalau dapat uang itu gembira, tapi kalau bisa sholat biasa aja. Ini tandanya sudah hidayahnya itu tinggal 2,5 watt. Nah, tinggal 2,5 watt. Dapat agama biasa saja, tapi kalau dapat dunia bergembira ria. Nah, mulaikan suatu hari keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sangat sulit, gak ada makanan di rumah. Maka Sayyidah Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, disuruh oleh Sayyidina Ali, kamu pergilah ke Rasulullah SAW, barangkali Rasulullah bisa membantu apa untuk kita. Maka Sayyidah Fatimah pun pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, hai Fatimah, mana yang kamu pilih? 5.000 kambing saya kasihkan kamu, atau 5 kalimah akan saya ajarkan kepada kamu yang baru saja diajarkan oleh malaikat Jibril kepada aku. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, 5 kalimah itu saja ya ayahku. Ya awwalal awwalin,
ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pulang, diceritakan perkara ini kepada Sayyidina Ali, suaminya. Maka Sayyidina Ali pun bergembira, sangat gembira. Ini hari terbaik bagi kita, hai Fatimah. Kamu keluar rumah mencari dunia, pulang-pulang bawa akhirat. Kamu keluar mencari dunia, pulang bawa akhirat. Inilah hari terbaik. Ini cara berpikirnya orang-orang ahli hidayah. Hadirin malaikat Allah SWT, Masya Allah, hidayah ini perkara yang sangat mahal. Dan hidayah ini adalah pemberian Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dulu pernah ada zaman di mana hidayah yang Allah turunkan itu begitu besar, kayak matahari terbit dari ufuk timur, sehingga seluruh dunia terang benderang. Itulah zamannya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah itu zamannya para sahabat. Tapi kemudian terjadi kemerosotan hidayah. Setelah hidayah itu merosot, apa yang terjadi? Manusia itu terseret oleh fitnah-fitnah, sehingga tidak tahu lagi hak, tidak tahu lagi batil. Manusia hidup dalam keadaan ghaflah, lalai. Sedikit sekali ingat kepada Allah. Manusia sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga sedikit waktu untuk memikirkan akhirat yang selama-lamanya. Fitnah terus bertubi-tubi datang. Digambarkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Takunu fitanun kamislil lailil mudlim, yusbihur rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Takunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, akan datang fitnah-fitnah seperti gelapnya malam. Kalau malam sudah datang gimana? Gelap semua. Akan datang fitnah yang membuat jagat ini gelap semua. Saking gelapnya jagat itu, banyak orang yang pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Naudzubillah. Sore masih beriman, pagi sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, agamanya dijual dengan harta benda dunia. Masih datang lagi fitnah lagi, sampai puncaknya adalah fitnahnya Dajjal. Zaman Dajjal ini begitu berat sekali. Kekuasaan dunia ini Allah berikan kepada Dajjal.
ekonomi, semua diserahkan oleh Allah pada Dajjal untuk menguji manusia. Siapa yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan. Orang kaya tidak mau ikut Dajjal langsung jadi miskin. Orang miskin ikut Dajjal langsung jadi kaya. Sehingga dalam beberapa riwayat dikatakan pada zaman Dajjal ini, orang Islam yang selamat dari fitnahnya Dajjal itu cuma 12.000 orang aja. Yang lainnya terkena fitnahnya semua. Naudzubillah. Semoga Allah lindungi kita, selamatkan kita dari fitnah yang begitu. Hadirin muliakan. Jadi kita ini menghadapi zaman yang tambah hari tambah berat. La ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak akan datang satu masa kecuali setelahnya lebih berat lagi. Jangan kamu berharap pada zaman lebih ringan, tambah berat lagi itu zaman. Ujian tambah berat lagi. Maka kita ini harus hati-hati semuanya kan. Zaman tambah berat, fitnah tambah banyak, jagat tambah peteng. Nah ini kalau hidayah ini tidak betul-betul besar di dalam hati kita, oh kita bingung di jalan. Nah mulaikan Allah Ta'ala, awal dari semua fitnah ini datang kepada umat ini, awalnya itu kapan? Awalnya adalah dengan wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada musibah yang lebih besar kepada umat ini melebihi wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ibaratnya zaman Nabi masih hidup itu jagat itu padang jinglang, terang benderang. Tapi begitu Nabi wafat itu langsung rep, gelap semua jagat. Sehingga orang-orang yang tadinya beriman itu banyak yang goncang dengan wafatnya yang mulia Nabi Agung SAW. Bahkan sebagian murtad. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu kena musibah, ingatlah, tidak ada musibah yang lebih besar kepada umatku melebihi kematianku. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, Nabi mengatakan kurang lebihnya, kalaupun Dajjal datang, kalau Dajjal datang sedangkan Nabi masih ada, anak-anak kecil pun akan melempari batu, gak akan mau percaya sama Dajjal. Tapi akhir zaman, umat dalam keadaan lemah, maka ketika Dajjal datang, berbondong-bondong manusia itu pada ikut Dajjal. Sampai Dajjal ngaku Tuhan pun orang-orang juga percaya, iya Tuhan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, musibah terbesar bagi kita ini, kalau kita mau merenung, adalah wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Alangkah indahnya zaman dulu, semulaikan, umat ditunggui oleh Nabi, dipimpin langsung oleh Nabi. Nabi mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya langsung dibimbing oleh Allah. Jibril hari-hari datang memberikan bimbingan kepada Nabi. Alangkah indahnya zaman itu. Zaman itu sudah tidak ada lagi. Sayyidina Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi datang ke Madinah, saya lihat segala sesuatu jadi terang semua. Ketika Nabi wafat, saya lihat segala sesuatu jadi gelap semua. Nah, malaikat Allah Ta'ala, utusan Allah di tengah-tengah umat pada waktu itu. Berita-berita langit berdatangan tiap hari. Tidak ada masalah khilafiyat nggak ada. Semua kembali pada Nabi. Kalaupun ada khilafiyat yang diizinkan oleh Nabi, tiba-tiba Nabi telah dipanggil oleh Allah. Ujian untuk umat ini. Nah, malaikat Allah SWT, Sayyidina Amul Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, berjumpa dengan Nabi satu detik saja itu adalah lebih baik daripada mujahadah 1000 tahun. Para sahabat jadi sahabat karena mereka berjumpa dengan Nabi itu. Kalau perjuangannya orang belakang masih bisa berjuang kayak para sahabat, pengorbanannya orang-orang belakang juga korban, tapi nggak bisa ini ditandingi sahabat ini karena mereka telah berjumpa langsung dengan Nabi. Orang itu begitu berjumpa kepada Nabi, walaupun 1 menit dalam keadaan iman, langsung radhiyallahu ta'ala anhu, dia jadi wali langsung malaikat. Masya Allah malaikat. Tapi masa itu telah berlalu, kita tidak mengikuti lagi. Tetapi Allah SWT yang Maha Rahman yang Maha Rahim memberikan kepada kita umat akhir ini amalan-amalan sebagai gantinya kita kehilangan Rasulullah itu. Apa itu? Yang pertama kali, kita mesti mencintai Rasulullah dari lubuk hati kita. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kalau kita betul-betul mencintai Nabi, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau. Allahumma amin. Minimalnya tanda cinta Nabi itu, dengar nama Nabi itu gembira. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Orang kok mendengar nama Nabi tidak terkejut, itu termasuk sendablek-ndableknya makhluk di dunia ini. Itu sudah ndableknya itu tidak karuan. Itu bahaya besar telah menunggu dia. Nah, malaikat Allah Ta'ala mencintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Banyak baca cerita-cerita mengenai kehidupan Nabi, kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, perjuangan Nabi, sayangnya Nabi kepada umat. Ini senantiasa kita baca, kita dengar, sehingga timbul kecintaan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih sayang kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih berjasa kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Dialah manusia yang dikirim oleh Allah untuk menjemput kita
menuju surga Allah SWT. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cinta kepada Nabi, akhirnya cinta kepada apa saja yang berkaitan dengan Nabi, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan perjuangan Nabi, cinta dengan umat Nabi. Ini semua adalah bagian daripada cinta kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi, mesti cinta kepada sunnahnya, mesti cinta kepada umatnya, mesti cinta kepada perjuangannya. Tidak mungkin tidak. Orang cinta kepada Nabi, tidak cinta pada sunnahnya, itu adalah kebohongan. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala. Kemudian gantinya yang kedua, supaya kita ini walaupun gak pernah ketemu Nabi, masih nyantol dengan Nabi, masih ikut Nabi, apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi, maka berarti mencintai Nabi. Barang siapa mencintai Nabi, akan ke surga bersama Nabi. Maka menghidupkan sunnah ini penting, malaikat. Sunnah-sunnah Nabi, sunnah Nabi itu maksudnya amal-amalan Nabi itu semua kita usahakan betul-betul. Berpakaian dengan cara Nabi, tidur dengan cara Nabi, ke masjid dengan cara Nabi. Akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Idfa billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau ada berbuat jahat, ditolak itu perbuatan jahat itu dengan berbuat baik. Insyaallah, malaikat. Nah, kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah dalam urusan ibadahnya, sunnah dalam urusan dakwahnya, sunnah dalam urusan akhlaknya, Masya Allah, malaikat, maka dijamin kita akan bersama beliau nanti di akhirat. Kemudian malaikat, supaya kita ini nyambung dengan Nabi itu, banyak selawat kepada Nabi. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat adalah yang paling banyak baca selawat kepada aku. Apalagi hari Jumat, malam Jumat, banyak baca selawat ini, waktu baca selawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena bacaan selawat kamu itu akan ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Maka kalau baca selawat itu dengan penuh ta'zim, penuh adab, karena bacaan selawat kamu itu akan ditampakkan kepada Nabi. Kalau baca selawat dengan lalai, dengan ngantuk, itu nanti kalau ditampakkan kepada Nabi, apa Nabi tidak gimana? Nanti saya khawatir Nabi tidak suka. Insyaallah, kan? Ini supaya kita ini kumpul dengan Nabi walaupun kita sudah tidak pernah melihat Nabi. Yang pertama apa? Cintai Nabi. Yang kedua, pegang sunnah-sunnah Nabi. Ketiga, banyak selawat pada Nabi. Insyaallah, malaikat. Kita ingin berubah sekarang ini juga. Orang ini semulaikan, kalau sudah fitnah itu banyak itu perasaannya biasa aja. Seperti petani. Petani ke sawah kena lumpur, kena telek, kena kletong. Sudah nggak peduli, biasa aja. Petani. Tapi kalau orang yang pakainya bersih gitu, kena lumpur dikit langsung dia sedih. Lah begitu juga manusia itu, kalau sudah banyak kena fitnah, perasaannya itu sudah enak aja, nggak apa-apa, biasa. Padahal itu saking parahnya. Seperti orang kalau sudah sakit, sakitnya sudah keras sekali, itu malah nggak merasa sakit. Kayak orang sudah stroke tuh, kan
tangannya nggak bisa digerakkan, kakinya digerakkan, bahkan tangannya, kakinya itu karena sudah saking parahnya, disunyuk api pun juga nggak terasa, diiris pun nggak terasa karena sudah sakitnya sudah parah. Kemudian malaikat, musibah yang paling besar yang datang pada umat ini apa itu? Hilangnya masyarakat sahabat. Hilangnya apa? Masyarakat sahabat. Di setelah Nabi itu ada masyarakat yang namanya masyarakat sahabat. Pusatnya di Madinah zaman dulu itu. Itu masyarakat yang 100% itu dapat ridho Allah semua. Masyarakat yang 100% wali semua. Pejabatnya, rakyatnya, petaninya, pedagangnya, tukang pijetnya, tukang cantuknya, santrinya, ulamanya, 100%, tentaranya, jenderalnya, kopralnya, semua wali-wali Allah semua. Masyarakat percontohan itu pun telah hilang. Setelah Rasulullah wafat itu, kalau ada orang itu bingung pergi ke Madinah, langsung sejuk seger lagi. Nah, yang tadinya bingung kemudian tidak bingung lagi, yang tadinya malas tidak malas lagi. Ini ceritanya orang bukan sahabat sebenarnya. Kalau saya lagi malas ibadah, maka pergi ke Madinah, melihat ibadahnya orang Madinah itu langsung nanti berbulan-bulan sudah seger lagi. Nah, kalau loyo saya pergi lagi, sudah sehat lagi. Dan masyarakat seperti itu sekarang sudah tidak ada. Kalau orang Magetan pergi ke Sarangan, ingin melihat apa? Melihat danau, telaga pasir, ya kan? Pergi ke Madiun, lihat bangunan-bangunan. Lihat, pergi ke Kuala Lumpur, lihat itu Polmas, Polmas apa namanya? Petromas, oh, bukan Polmas ya. Tapi zaman dulu itu orang pergi ke Madinah bukan mau lihat bangunan, mau lihat amalan orang Madinah. Dah, di Madinah itu nggak ada bangunan indah pada waktu itu. Masjidnya pun dari gelugu-gelugu kurma. Kalau hujan pada bocor, tapi orangnya tuh indah-indah. Orangnya tuh indah-indah. Masyarakat itu sudah tidak ada. Nah terus sekarang bagaimana? Gantinya itu bagaimana? Padahal ini wujudnya masyarakat sahabat ini penting. Kalau tidak ada masyarakat sahabat, maka umat ini akan kebingungan mengamalkan agama itu. Ya, sebagai gantinya tidak ada rotan akar pun jadi, ya, maka kita bentuk masyarakat masjid. Nah, kita hidupkan masjid kita dengan 5 amal masjid, maka di situ akan ngumpul orang-orang yang ingin agama, akan ngumpul orang-orang yang risau mengenai kehidupan akhirat, akan ngumpul orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Maka itu akan jadi wakilnya para sahabat di kampung-kampung. Insyaallah malaikat. Kita hidupkan majlis-majlis taklim, pesantren-pesantren kita hidupkan, supaya ada masyarakat yang mikir agama, masyarakat yang pikirannya mau membuat hubungan dengan Allah, masyarakat yang ingin mikir akhirat, bangun akhirat. Maka masjid-masjid dihidupkan, majlis-majlis taklim dihidupkan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya itu supaya bisa mengamalkan agama kurang lebihnya? Maka Nabi mengatakan,
hadirlah di majlis-majlis zikir. Dan kalau kamu sedang sendirian, gerakkan lisan kamu dengan zikrullah. Maka perlu dibuat majlis-majlis zikir di rumah kita, di masjid kita, di mana-mana. Maka walaupun sudah tidak ada masyarakat sahabat, tapi nanti masih ada ya gantinya, dikit-dikit, walaupun nggak sama itu masih ada gantinya, sehingga umatnya ada tempat berteduh. Ibaratnya jagat di panas nggak karuan tuh, ada tempat ngiyupnya, tempat berteduhnya itu ada. Tapi kalau kita tidak bangun suasana masjid, suasana taklim, suasana zikrullah gak kita buat, maka ibaratnya umat ini kepanasan semua, kicat semua, kebingungan semuanya. Kemana-mana ketemu hanya orang bicara dunia, risonya riso dunia, kalau belajar pun belajar dunia, kalau mimpi pun mimpi dunia, kalau minta doa kepada kiai pun supaya tokonya laris, semua dunia. Akhirnya kita ini kicat-kicat, nggak menemukan tempat berteduh umat ini. Maka dengan kita hidupkan masjid dengan amalan masjid, kita hidupkan majlis-majlis taklim, kita hidupkan majlis-majlis zikir, malam hari doa menangis kepada Allah, maka umat ini ada tempat sejuknya. Insyaallah malaikat. Jangan sampai kita ditipu oleh pikiran kita, malaikat, bahwa agama ini akan bisa diamalkan, hidayah akan bisa diamalkan kalau ada harta benda. Enggak. Agama itu hidupnya bukan dengan harta benda. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT di Jazirah Arab, tempat yang paling miskin seluruh alam. Air pun susah untuk dicari. Disalah Nabi usaha agama, menunjukkan agama ini tidaklah hidup dengan ekonomi. Kalau seumpama ekonomi itu bisa menghidupkan agama, maka kalau orang kaya itu kayanya besar sekali jadi wali lama-lama. Tapi kenyataannya kan tidak loh. Orang itu kalau sudah kaya malah nggak ke masjid biasanya itu. Menunjukkan kekayaan itu bukan sumber agama. Bukan sumber agama. Nyatanya begitu. Yang ke masjid nanti kan orang-orang miskin. Orang kaya masih sibuk ngitung apa nggak tahu. Agama ini juga bukan hidup dengan politik, semalakan bukan. Kalau agama bisa hidup dengan politik, nanti kalau lurah itu wali, kalau camat itu wali kutub, kalau bupati wali abdal, sudah tahu apa namanya. Tapi nyatanya kan tidak. Kalau jadi pejabat malah nggak ke masjid, menunjukkan jabatan tidak mendatangkan hidayah. Ini bukan menjelek-jelekan pejabat, di sini banyak pejabat. Tapi jabatan kamu itu loh tidak akan menolong kamu terus tambah dekat kepada Allah, tidak. Sunnah Nabi, amalan sahabat ini akan mendekatkan kamu kepada Allah, bukan jabatan. Insya Allah malaikat. Ekonomi juga tidak mendekatkan kepada Allah. Ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum ilallahi zulfa. Tidaklah harta kamu dan anak-anak kamu bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Enggak. Yang mendekatkan kamu kepada Allah itu ya amalannya Nabi, amalannya sahabat ini. Insyaallah malaikat. Nah sekarang ini supaya kita bisa mengamalkan amal Nabi lagi, supaya kita ini bisa membentuk masyarakat sahabat lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita harus bangkit malaikat. Qum fa'anzir. Nabi dikasih bayan hidayah yang pertama, dikasih petunjuk yang pertama, bagaimana caranya membangkitkan agama itu. Qum fa'anzir, bangkit
berikanlah peringatan. Bukan ijlis wangtadir, duduk tunggu orang. Kalau ada orang datang, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya sudah, sama-sama tidur aja. Tidak begitu. Untuk bangkitnya agama itu qum fa'anzir, ini tertibnya. Bangkit dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian setelah bangkit itu apa? Yang dibuat apa? Wa rabbaka fakabbir. Cerita keagungan Allah SWT. Yang agung hanya Allah. Yang selain Allah itu kecil. Bahkan yang selain Allah itu tidak ada pada hakikatnya. Yang selain Allah itu hanya diadakan oleh Allah. Yang ada sebetul-betulnya ada hanya Allah saja. Selain Allah itu hanya diadakan oleh Allah. Enggak ada. Itu tugas kita. Bangkit, berikan peringatan. Peringatannya apa? Wa rabbaka fakabbir. Mengagungkan Allah. Hanya Allah yang diagungkan. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu bersihkan. Apa maksudnya? Kata para ulama, pakaian dibersihkan itu kita bangkit dengan niat memperbaiki diri kita. Kita bukan mau menyombongkan diri di depan umat. Kita ingin dandani awak. Kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki imannya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya. Insyaallah melakukan. Warujja fahjur, yang kotor-kotor tinggalkan semua. Ngomong kotor tinggalkan. Akhlak yang kotor tinggalkan, perbuatan yang kotor tinggalkan. Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu berkorban dan kamu merasa pengorbanan kamu sudah banyak. Korban untuk agama, tapi merasa pengorbanan kita ini sedikit begitu. Itu diantara makna wala tamnun tastaksir. Kalau orang mau beli sepeda motor, dia keluarkan uang 10 juta, wajar. Tapi kalau mau beli mobil Mercedes 10 juta ditertawakan orang. Kok 10 juta? Ini 500 juta belum dapat kan? Itu 10 juta kalau Mercedes bannya aja belum dapat. Nah, kalau mau beli surga berapa? Berapa juta mau dikeluarkan? Malaikat Allah Ta'ala. Untuk bikin jembatan depan itu dari timur kali ke barat kali diperlukan 2 miliar. Kalau dari Padang Mahsyar mau dibikin jembatan untuk menuju surga, berapa miliar kamu keluarkan? Untuk jabatan dunia berapa juta kamu keluarkan? Untuk jabatan surga berapa banyak kamu keluarkan? Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu berkorban dan merasa sudah banyak pengorbanannya. Dibanding apa yang kita tuju, pengorbanan apapun kecil, belum ada apa-apanya. Kemudian di dalam perjuangan agama ini pasti akan banyak ujian. Wali rabbika fasbir, maka bersabarlah karena Tuhan kamu. Karena yang mendatangkan ujian-ujian ini hakikatnya Allah SWT. Maka kamu sabar aja, Allah sudah tahu semua. Jangan kamu mengatakan saya maunya dakwah sungguh-sungguh, tapi ada masalah ini, ada masalah ini, akhirnya saya loyo, nggak kuat saya. Oh, jangan begitu. Yang mendatangkan masalah itu Allah untuk menguji kamu. Tambah banyak masalah, tambah istiqomah kita dalam agama. Insyaallah malaikat. Orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul itu ciri khasnya itu tambah banyak masalah, tambah istiqomah. Di tengah-tengah kerajaan Fir'aun tambah istiqomah. Itulah Nabi Musa, Nabi Harun. Di tengah-tengah kerajaan Namrud tambah istiqomah. Itulah Nabi Ibrahim. Di tengah-tengah kaum yang keras kepala tambah istiqomah. Itulah Nabi Nuh.
maka tambah banyak masalah, tambah istiqomah. Karena yang mendatangkan masalah itu Allah, dan hanya Allah pula yang bisa menyelesaikan masalah. Insyaallah malaikat. Kita jangan mikir banyak-banyak, pokoknya terus saja istiqomah dalam agama, sambil nangis kepada Allah, istighfar kepada Allah, nggak ngerti-ngertinya, tahu-tahu sampai surga Allah, belak, wes gak usah seolah meneh, gak usah ngomong meneh, gak usah susah meneh, gak usah mikir rumah meneh, gak usah mikir bojo meneh, bidodari wis keleleran pirang-pirang ewu. Ngono kuwi ae. Nek ning donya niki nggih pun wonten mawon Pak susah niku, nggih. Kadang-kadang urusan ekonomi menyusahkan kita. Sudah ekonominya dapat, uangnya dapat, ambekannya mulai mengkis-mengkis, ada aja. Badannya sudah mulai sehat, anaknya itu nggak bisa diatur, datang masalah lagi. Ini sudah tertata. Tetangga-tetangganya itu nggak mau bantu, malah musuhi. Pokoknya dunia ini memang dijadikan Allah tempatnya masalah, tempatnya ujian. Kalau ingin enak di surga Allah, maka kalau kita dapat masalah di dunia ini, kita katakan wajar, dunia ya ngene iki. Dunia ini mulai zaman Nabi Adam, orangnya baru beberapa biji juga sudah masalah. Qabil, Habil, gelut. Dunia masih, ini belum ada negara, belum ada kampung, belum ada apa. Penduduknya semua anaknya Nabi semua, itu pun juga sudah ada masalah. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah memang untuk uji, makanya masalah terus. Kalau ingin enak, sebentar lagi, insya Allah malaikat. Untuk itu semalekan, supaya kita ini mengarungi akhir zaman ini dengan selamat, sehingga kita mati dalam ridho Allah, maka kita usaha sekarang habis-habisan semalekan, kita bangkit, qom fa'angdzir, sebagaimana bangkitnya Rasulullah SAW untuk memikirkan agama ini. Maka yang niat untuk 1 tahun, 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, silakan berdiri ke timur, monggo.